Wasabi yang ketujuh, alla yadkhula ala syekhi fi ghairil majlisil am illa bisti'dzanin. Kalau enggak ada alnya ditanwin ya. Alla yadkhula ada an la yadkhula ala syekhi, ala ada ala syekhi jar majrur dijarkan. Ini kalau yang sudah belajar nahwu insyaallah mulai kelas 1 sudah ada ini. Huruf jar itu mengejarkan yang akhir. Huruf jar mengejarkan isim, akhiran isim dijarkan di kasroh. Ya. Jadi diingat-ingat bacaannya. Jadi kalau kita belajar nahwu sekali dapat ilmu diamalkan. Ketika ngaji Quran itu jangan geratakan gitu. Ya, jadi sesaat diam untuk merenungkan i'rabnya aja apa. Kemarin tadi siang anak belajar huruf jar. Mana prakteknya di Quran seperti apa? Gitu, ya. Jadi kalau dapat ilmu segera diamalkan. Amalnya pengamalan nahwu ya praktek itu. Kalau fikih pengamalannya sholat, puasa, ya amalih ibadah itu. Kalau tasawuf pengamalannya hati, ya tawadhu, tidak sombong. Kalau nahwu, ya baca itu pengamalannya, ya. Jadi baca hadis atau baca kitab, sesaat paling tidak berapa persen direnungi apa i'rabnya. Terus yang sering anak katakan, orang bisa belajar lancar baca kitab itu yang menentukan bukan pinter nahwu atau ndaknya, ya. Kalau ada orang memvonis kalau ndak bisa kalau ndak belajar nahwu ndak bakal bisa baca kitab, kata siapa? Ya. Banyak orang pinter nahwu ngewes nahwunya ya, kitabnya menggas-menggos, ya. Kayak anak baru jalan bolak-balik jatuh. Karena dia tidak biasa baca kitab, gitu ya. Lah kita caranya supaya lancar baca kitab gampang sekali, gampang. Kalau tidak percaya ketok tangan sama anak, pokok harus ikut anda tapi caranya, ya. Ayo, ente pin belajar baca tafsir ngewes sebulan, ayo, gratis. Gagal ketok tangan bersama anda, berani anda. Dah, betul. Pokoknya ikut carana, leka ikut carana ya anak tidak mau. Ya. Sak surat sekali baca 100 kali. Oh ya lancar. Ya. Kena enggak ada harokatnya lancar. Ya. Satu contoh ya. Ente kan sudah hafal hadis innamal a'malu binniyat kan? Hafal kan? Coba ente nemu hadis itu tanpa harokat, bisa enggak baca? Bisa. Kok bisa? Ya karena biasa. Ya. Jadi intinya kebiasaan, gitu. Baca Fatihah. Ada tulisan Fatihah tanpa harokat, bahkan tanpa titik sekalipun. Tapi itu bentuknya Fatihah, bisa baca. Apa? Ya kebiasaan. Paham ya? Jadi kebiasaan. Kapan itu anak pernah masuk kelas 3 yang sekarang kelas 4 kayaknya ya? Tahun sebelum puasa kayaknya ya. Anak pernah masuk itu. Anak jawab praktekan itu, tak saya buktikan. Ya, sekali baca sekali 2 kali ya selancar kabeh. Tinggal bisa kabeh, tinggal ngelancarno. Ya. Ya seperti itu caranya. Ya. Kalau perlu ada yang bimbing, kalau nggak ada yang bimbing, beli yang terjemahan, apalno terjemahannya. Kan kalau terjemahan kan ada harokatnya kan, ada terjemahannya Kiai Misbah Mustafa itu, tafsir Jalalain full 1 Quran dengan bahasa Jawa. Besar-besar tulisannya 3 juz. Wes lengkap harokatnya. Paling kalau sekarang harganya 250.000 kalau salah. Terjemah tafsir Jalalain
Kiai Misbah Mustafa. Ya. Baca itu ya ngewes kabeh ya. Mas yo kena guru iso dhewe. Kenapa? Ya karena sudah terbiasa. Ya. Jadi gitu loh. Jadi antum semua kita bukan antum ya. Ana kita. Kita kalau ingin bisa lancar baca kitab itu caranya. Enggak punya terjemahan tasheh kepada yang bisa. Senior-senior kita. Cak, Ustaz, ana mau tasheh no. Ana mau baca, betulkan. Cet. Kalau perlu beli dua kitab, satu dicoret harokatnya, satu kosongi buat praktek. Dengan cara ini, itu sebulan harus ngewes kabeh kitab itu. Ya, ngewes kabeh. Nah, Saudiniyah itu 2 bulan harus tuntas itu lah. Kalau kita mau ya, semalam 10 lembar, lancar no, bocon peng 10. Tapi harokati dulu. Ya, harokati, ada yang nyemak. Sing nyemak ini senior kita yang sudah bisa baca, kon betul no bacaannya, ambil harokati. Setelah itu wocon peng 10. Oh, enggak usah baca banyak lah. Anak yakin, insya Allah pintar. Enggak usah 40 kali. 10 sudah lancar. Ya. Kalau bisa 40 kali, itu ada keberkahan di dalam angka 40. Kata Habib Asad dulu di mutolaahnya di Darul Mustafa itu 40 kali. Jadi kalau mutolaah itu pakai tasbih. Baca sekali tasbih, ngulang kali tasbih. Satu kitab ya. 40 selesai. Nanti ganti kitab lagi tasbih. Baca tasbih lagi satu. 40 selesai. Jadi setiap kitab 40. Ya. Coba prakteknya itu. Kitab apa aja? Ya, tapi kalau enggak ada kitab terjemahannya, enggak ada yang apa namanya, yang harokatan, kita bisa cari senior kita yang sudah bisa baca, ya, yang bisa ya, sing anu bacanya sudah betul, suruh betulkan. Harokatan udah apa-apa. Ya, kalau cuma satu kitabnya pakai pensil, biar nanti bisa dihapus. Harokatan no agak remeng-remeng gitu ya, kan bisa lihat kan? Nah. Lancar no sampai lancar, wes mantap insyaallah gak bakal keliru. Hapusin sudah, praktek no sudah, bisa ya gitu, ya pasti bisa. Lenti nunggu nahu lama, ya 1-2 tahun belum tentu bisa memahami semuanya kok. Kadang kelas 4 aja ya, kadang ngerangkak nahunya, ya. Jadi enggak bisa baca kitab itu ndak memerlukan nahu ndak. Lah terus nahu apa? Nahu itu untuk bisa memahami makna kitab daqaiqul makna. Paham ya? Makna yang lembut, makna yang ini nanti jadi ini bisa nanti cara terjemahannya begini karena maf'ul bih dan itu untuk memahami maknanya. Kalau untuk membiasakan untuk menjadikan bisa bacanya enggak usah nahu. Ya. Ya contoh lagi ente ke Mekah sana. Enggak semua orang Mekah pintar nahu enggak, ya enggak ada. Tukang bakul orang Mekah enggak pernah belajar nahu. Pembisnis ya enggak belum paling anak Raja Salman enggak bisa belajar nahu paling. Tapi pintar baca kitab dia. Lawan jadi bahasane. Ya, pendinane yang buka itu ya bisa. Ya. Nahu untuk apa tadi? Untuk supaya bisa memahami makna daqaiqul makna, ya, makna-makna yang apa lembut itu lah maksudnya, maksud maknanya apa itu nanti dengan nahu. Tapi kalau untuk sekali lagi bacaannya itu nanti tidak perlu nahu, ya, perlu kebiasaan. Apa ya? Pingin baca kitab? Pingin? Ya sudah, ayo mulai kapan? Pingin berapa bulan? Seminggu? Sama anak? Gratis. Mau bayar enggak apa-apa? Ikut cara anak. Ya, ikut cara anak. Lah ikut cara ente enggak sanggup. Ya, ikut cara anak.
Tak kon mau coba 100. sekali kasih tahu ping 100 lancar pasti. Ana jamin lancar. Ana berani ketokan tangan. Masya tingkatannya tingkat balit. Balit ini bukan bodoh lah ya, colo sekali ya. Bukan balit. Balit ini sudah bukan jahil, balit. Itu fauqal jahl. Fauqal jahl itu maknanya colo. Suruh ke barat ke timur, kan colo kan? Tapi kalau baca peng 100 hatta colo lo bisa. Ya. Hatta colo bisa. Ya, pasti bisa, pasti. Ya. Itu. Makanya kalau ada orang nahune sing tepak, cek pintar baca, butuh kebiasaan. Nahu itu fungsinya untuk pintar menterjemah, cocok terjemahannya sesuai itu. Cara menterjemah maf'ul itu bagaimana, fa'il bagaimana, ada hal terjemahnya bagaimana, itu nahu ya. Tamyiz terjemahnya bagaimana, maf'ul ajlih terjemahannya bagaimana. Gitu ya. Itu dinahwi. Kalau cukup hanya bisa baca, lancar baca, itu butuh modal semangat membaca. Ya. Gitu. Enggak apa-apa terjemahan dibeli. Anak banyak terjemahan. Tahfidz Jalalnya lengkap. Tapi terjemahnya Ki Misbah Mustafa. Ya. Sekalian tabarukan dia seorang wali min auliyaillah. Ada hubungan suhbah dengan Habib Alwi terus. Ya, maka kita suka kitabnya karena beliau hubungan dengan Habib Alwi terus suhbahnya sangat luar biasa. Ya. Kalau ke Tanjung Kiai Misbah Mustafa ini beliau ini wali, cuma ngerokok. Tapi jangan ditiru ya. Saya ditiru. Mungkin ngerokoknya ini karena nurunkan hal. Ya. Jadi kalau dia tidak ngerokok, halnya ketinggian, tidak bisa lihat orang. Sing ditelok amal itu, rupane kerah, rupane, gitu. Sehingga dia ditutupi sama rokoknya. Tapi dia suhbah sama Habib Alwi. Kalau ke Tanjung, beliau ini rokoknya di jalan sudah dimatikan dan dia ngodok ke atas, sandalnya taruh di bawah. Undang-undangan itu. Di latar ngodok, tidak pernah pakai sandal kalau ke Tanjung. Ya. Rumahnya di Bangilan, Tuban. Beliau muridnya Habib Abdul Qadir bin Qutban, wali kutub. Pantas ya. Salah satu muridnya Ustaz Sa'dullah. Anak dapat cerita ini dari Ustaz Sa'dullah. Ya, karena Ustaz Sa'dullah dulu sering sama beliau. Tanjung, kisah Tanjung ini anak dapat dari beliau. Ya. Kalau pakai terjemah, cari sing terjemahnya Kiai Misbah Mustafa. Gitu ya. Anak ada negara antum ya, cuma anak bikin pengalaman gitu ya. Cuma jadi bombong ingat ya. Jadi kita kalau pengen baca kitab, lancar baca kitab, jangan nunggu bisa nahu, tapi mulai sekarang sudah biasakan baca. Ya. Kitab apapun. Mungkin Nashih Duniyah dulu. Nah, Nashih Duniyah enggak ada terjemahannya, enggak ada yang harokatan, cari senior kita yang besar-besar. Ya, dulu kita sama seperti itu. Ustadz Hamdi itu siapa ya, beberapa yang sudah ustadz sampai hatam 2 kali itu Nashih Duniyah. Cuma dibaca toh. Baca pertama banyak yang salah, ya baca banyak yang salah. Kedua wis roto lumayan lah 70%. Sudah setelah itu selancar dewe. Ya, Nashih Duniyah selesai bisa baca barokah sudah. Wis tadi sembarang gitu ya, tadi sembarang. Tafsirnya bisa. Insya Allah satu kitab baca lancar, kitab-kitab yang lainnya ikut lancar. Satu kitab lancar, yang lainnya insya Allah ikut lancar juga. Kalau tafsir Jalalain tuh, Jalalain ya. Nah gitu. Balik ke pembahasan kitab sedikit sampai jam 5 kurang seperempat insya Allah. Wasabi yang ketujuh,
adabnya seorang murid kepada gurunya. Kitab mana kali? Allah yadkhula ala syekh, hendaklah an la yadkhula, tidak masuk. Ya bisa dinahwi ya, kalau ini kita nahwi ada an berarti an la yadkhula ala syekhi gitu ya. Ini kalau kita nahwi ya, yang sudah belajar nahwu insyaallah ngerti ya. Kelas 3 kan sudah belajar nahwu kan, kelas 2 itu sudah insyaallah. Apalagi kelas 6 ya, tidak perlu ditanya. Kalau kelas 6 saya ditanya ya ini medeni. An la yadkhula. Apa yadkhula ada an? Hendaklah tidak masuk ala syekhi. Tidak masuk kepada sang guru fi ghairi majlisil am, di selain majelis yang umum, di selain majelis-majelis yang formal ya, yang resmi. Atau masuk ruangan pribadi kalau gitu ya. Kalau ada seorang murid pingin masuk ketemu syekhnya di ruangan pribadi, bukan di majelis umum kayak kalau kita ke Habib ya di Ahad, nah itu umum sudah, itu umum. Atau pengajian-pengajian yang lainnya itu umum. Enggak, kita ke ruangan pribadi. Kalau di sini mungkin di kantor sana kan pribadi kan, nah gitu ya. Atau di rumahnya mungkin. Bagaimana katanya? Hendaklah illa bil bisti'dzanin, tidak masuk kepada guru tersebut di selain majelisnya yang umum kecuali dengan izin, harus minta izin ya, bisti'dzan kecuali dengan minta izin, ketok pintu ya. Sawaun kana syekh wahda au kana ma'a ghairihi, sama saja syekhnya itu sendiri atau sama orang lain, walaupun itu teman kita sendiri. Misal ya, kita contohkan ya, di kantor sini ada Habib, ono konco teman kita 1, 2 di kantor sana, kita pingin masuk juga, ojo langsung masuk, tetap izin lo kan, anak ikut dia loh, ikutnya kan nggak bareng. Kalau bareng enggak, kalau bareng 1 cukup, tapi kalau lama ya sampai 10 menit gitu ya baru dia masuk, ya izin, ketok pintu ya. Lo kan perlunya sama, tapi kan masuknya enggak bareng. Nah, kalau masuknya enggak bareng, kalau masuknya bareng enggak apa-apa, yang izin 1, tapi yang masuk banyak, tapi bareng, walaupun perlunya enggak sama, ini, perlu rapi, perlu kerja gitu ya, masuk bareng misalkan. Nah, tapi kalau masuknya ndak bareng walaupun perlunya sama, tetap izin sendiri-sendiri, tok-tok pintu, Afan Beb mau masuk, mau izin, ada perlu, nah, silakan, kalau dipersilakan masuk gitu maksudnya, seperti ini. Ada begitu. Sawaun kana syekh wahda, sama saja terserah apakah guru itu sendiri au kana ma'a ghairihi, atau dia bersama orang lain. Nah, ini. Fa in ista'dzana bihaisu ya'lam asy-syekh wa lam ya'dzan lah insarafa wa la yukarrirul isti'dzan. Fa in ista'dzana, kalau si murid santri atau murid tadi minta izin, sekiranya ya'lam ngerti, kalau dia ngerti atau ya'lam ya, tahu ngerti bahwa syekhnya ngerti, syekhnya walam ya'dzan ngerti ya, syekhnya ngerti kalau dia ngetok, cuma nggak direken, nah, gitu ya. Walam ya'dzan, dan syekhnya diam aja, nggak memberi izin sampai 3 kali, maka fala insarafa, hendaklah dia berpaling, sudah wis balik, berarti gurunya tidak berkenan menemui kita itu. Terus ada suudzon gitu ya, aduh mosok ngene gak oleh, jangan ya. Yang semacam gini ini harus ya dipalingkan, cari alasan bagaimana alasannya betul. Oh mungkin gini, mungkin anak ini ditelok, mungkin gitu ya, mungkin ya, atau mungkin guru saya sedang sibuk, mungkin gitu ya, nggak sempat, atau mungkin nggak dengar, mungkin gitu ya. Apa caranya, harus cari alasan.
Sekiranya suudon tuh suudon ini tidak sampai muncul dari hati kita. Kalau saya muncul bahaya. Ya gitu ya, hati-hati kalau sama guru. Wala yukarrirul isti'dzan, dan hendaklah tidak mengulang-ulang minta izin. Wes peng telo sudah nggak usah ya. 3 kali sudah selesai, mari balik lagi. Ya. Saya perlunya mendesak, ya sudah, enggak apa-apa. Mungkin gurunya sudah tahu karena mendesak untuk nguji kita sampai enggak dihiraukan, gitu biasanya. Kan mendesak kan urusan pribadi kita, gitu ya. Karena kalau bersama guru itu sudah urusan pribadi kita ini buangan jauh-jauh. Malah kalau bisa jangan pernah punya urusan untuk siapapun kalau kita sama guru. Berusaha menjauh dari urusan siapa, takutnya nanti kebarengan urusan sumpek kita terus barengan dengan urusan guru, kan tambah sumpek kita ya. Maka kita ini kadang-kadang anak pondok mungkin ya nggak boleh sering-sering pulang. Kenapa? Ya salah satunya takutnya nanti dia pulang punya urusan sehingga nanti dia balik ke pondoknya bersama gurunya, syekhnya, akhirnya dia numpuk-numpuk urusan depan gurunya, sumpah nanti nggak fokus. Takutnya juga nanti gurunya ngasih urusan, nah, tambah banyak urusannya. Wes bawa urusan dari rumah, bawa urusan dari kampung, sama gurunya kayak urusan lagi, ditugasi kena urusan yang payah, yang berat, kan tambah berat juga. Makanya kalau bisa jangan banyak urusan di luar. Hatta urusan keluarga nggak usah kalau kita masih bersama guru kita. Ya, loh ini kasihan keluarga. Kalau kasihan nggak usah ikut campur, nggak usah. Kadang-kadang kita ini sok kadang-kadang ya, bukan kita ya. Kadang-kadang seseorang itu sok pengen ikut campur, pengen ngurusi, pengen ikut serta. Padahal kadang-kadang tabang ngiriui. Kadang-kadang gitu. Mestinya wis mari gara-gara kita baruat beneh gitu ya. Kadang-kadang seperti itu, kadang-kadang. Aduh, ono iki rek gitu ya. Pengen wis syukur gak eroh kok moro muncul. Tambah lama. Kadang-kadang gitu. Ya, jadi harus sadar kita. Kalau kita mau pulang harus gitu. Guys, kok pas tambah ngiriwui, enggak usah gitu. Lalu terus siapa? Kita ingin bantu, gampang, doakan, ya gitu. Doakan, banyak sholawat, tawasul, itu paling efektif itu sudah bagi kita. Ya, lalu kita aja punya urusan senjatanya ya tawasul sama sholawat. Ya kalau kita pengen bantu ya Pak sama. Ojo tampil kemudian ikut serta, kadang-kadang ngiriwui, kadang-kadang. Ya. Kadang-kadang orang itu pingin ngurus itu sendiri, kadang-kadang gitu ya, ndak banyak orang tahu. Loh, moro ini teko lah, kadang-kadang tambah tek gitu. Iki kok gak diikut sertakan yo gak enak, kadang mulai diikut sertakan yo ngriwui, mestine Honda siji cukup butuh Honda loro gitu ya. Bensin entek bisa gitu. Tambah ngriwui. Ya, gitu. Ini harus sadar diri. Ya. Kita itu ya. Kalau pengen bantu urusan siapapun, kalau kita berstatus santri ya doakan, ya doakan, tawasul, baca yasin lah, bacakan yasin, Allahumma yassir amrahu lah, apalah terserah. Bagi orang tua cukup doakan, Robbi firli wali walida, itu sudah doa paling efektif sudah, paling bagus itu. Ya, Allah Rabbi firli wali walidayya warhamhuma gitu ya. Ya Allah ampuni aku, kedua orang tuaku, dan rahmati keduanya. Kalau sudah dirahmati Allah, urusannya mudah semua. Ya. Warhamhuma. Mudahkan urusan keduanya, rahmati keduanya. Nah, gitu ya. Semari sudah itu tak. Nah. Fa in ista'dana bihasi ya'lamus syekh, dia tahu saja. Walam ya'dzan, ya, dan tidak memberi izin lah pada dia insarafah, maka hendaklah dia berpaling, maksudnya wis
bukan nyengkir ya, pergi, insyarat pergi, balik, jangan teruskan nambah lagi ketokan pintunya atau nambah lagi minta izinnya. Saat sampai ping 10 misalkan ya. Ya. Kan supek, aduh kok sat babe iki ya opo sih arek iki wis gak tak jawab maksudnya cek nyengkre gitu. Nanti dia nyuruh masuk tanpa sumpek, terpaksa. Sini. Lapo gitu. Ya. Wis ditemoni gak dengan ramah, dengan senyuman. Cepat begitu. Cepat, apa urusan ente? Gitu. Kata gak ada. Ya. Apa? Itu tok, wis gampang wis engko. Wis. Itu tak wis gampang kok. Ya. Kan enggak enak. Ya. Nah, gitu ya. Walam ya'danlah wala yukarrir istidzan. Nah, hendaklah tidak mengulang-ulang minta izin. Cukup 3 kali itu sudah ya. Ketok pintu 3 kali atau minta izin 3 kali, enggak dihiraukan atau enggak diberi izin, sudah balik. Nah, gitu ya. Wa in syakka fi ilmi syekh bihi fala yazidu fil istidzan fawqa salasi marrat aw salasi turuqatin lil bab. Wa in syakka, kalau ragu di dalam ilmi syekh, di dalam taunya si guru terhadap permintaan izinnya gitu ya. Iki ustadz iki atau guru syekh ini ronda aku minta izin. Kok gak dirono ya? Kok gak dijawab ya? Wis ping 3. Ronda, ngerti ndak? Nah, berarti kan ragu kan? Apalagi tahu, ngerti kalau syekhnya ndak menghiraukan, tambah balik. Ini ndak ragu. Ngerti ndak ya? Jangan-jangan anak yang kurang keras, apa tadi? Ketokan pintunya atau ngomongnya saya minta izinnya kurang keras mungkin. Tetap katanya kalau sudah 3 kali maka fala yazid fil isti'dan, hendaklah kita tidak boleh nambah izin lagi walaupun kita ragu. Ya kalau kan raguan antara iya pun enggak, ya sudah berarti anggap aja enggak ya. Cari selamat ya sudah, balik lagi enggak apa balik lagi ya sudah, urungkan itu maksudnya, mungkin lain waktu lagi. Fauqa salasin, minta izin lebih dari 3, jangan sampai lebih dari 3. Aul salasi turuqatin lil bab, atau 3 ketukan pintu. 3 kali maksudnya, ya 3 kali ketukan, bukan 3 ketukan, tok bukan ya, tok gitu. Ya ini 1. Jangan 4, kalau 4 nggak adab. Jadi 3, tok, sudah diam, tok. Sudah 3 kali. Kalau enggak jawab sudah berarti balik. Nah, gitu ya. Sama segitu. Adabnya ke guru kita, ke syekh kita sampai seperti itu. Ya, kenapa? Karena seorang murid kepada hadapan gurunya enggak ada apa-apanya. Ibarat kita ini dengan guru kita, dengan syekh kita ini enggak ada apa-apanya, sampah kita ini. Ya, enggak ada kemuliaan sedikit pun. Makanya kalau kita enggak dimuliakan oleh syekh kita, sudah memang selayaknya memang kalau kita ini enggak ada apa-apanya. Tapi ya kita harus memuliakan, itu ojo dibalas. Kita wajib memuliakan syekh, tapi syekh kita enggak wajib memuliakan kita. Gitu. Lalu kalau syekh enggak memuliakan kita, apakah pengaruh? Ya enggak juga. Pengaruh hendaknya itu kalau kita nanti, dari kita. Kalau kita sudah 100% memuliakannya, berarti itu nanti yang mempengaruhi. Keberkahan kita dengan guru kita ya tergantung kita. Kalau kita lebih menghormati ya insya Allah berkah, hatta dibalas atau tidak oleh guru tersebut. Enggak dibalas enggak apa-apa, gitu ya. Dibalas ya alhamdulillah, gitu. Kalau ke guru ya, ke guru. Masa nanti kalau dibalas alhamdulillah, kalau enggak dibalas moro demo mungkin ya enggak, tambah enggak berkah. Jadi terserah urusan guru, gitu ya. Yang penting kita ke guru. Jangan mikir jangan kita ini meneliti
penghormatan guru kita kepada kita, tapi telitilah, koreksilah, perhatikanlah penghormatan kita kepada guru kita bagaimana, gitu ya. Jadi nggak ada urusan, yang ada urusan kita sama guru kita. Kalau guru kita ke kita nggak ada urusan, gitu ya. Makanya ketika seperti ini ya, ketika nggak dirokan sudah balik lagi, tidak ada masalah, nggak ada balik. Ya. Dan sekali lagi jangan nyalahkan gurunya, jangan nyalahkan syekhnya, tapi salahkan diri kita sendiri. Kalau mau nyalahkan ya, kalau mau menyalahkan salahkanlah diri kita sendiri. Tadi itu ya, opo ya kok gak diterima ya, atau mungkin saya ini, mungkin saya gitu ya. Ojo gurunya yang dikoreksi, dirinya yang dikoreksi. Kalau mau ngoreksi, ya, itu. Jangan-jangan tadi pagi nggak sholat duha ini, kok gak diterima, mungkin gitu ya. Jangan-jangan tadi anak nggak ngamalkan sunnah, kok guru saya ortok jofak pada saya, gitu. Jadi salahkan diri kita sendiri. Kemudian wal yakun turuqal babi khafifan. Nah ini, dan hendaklah turuqal bab, ketukan pintu itu harus khafifan, khafif. Bukan syadidan. Kalau syadid gitu dor ya. Pakai ini syadid. Jadi khafif, harus ringan. Tok 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 begitu. Ya, ini ya. Apa? Bi adabin, dengan adab, wa bi adfaril asabi, dengan ini jari jemari tangan. Ojo pakai ini dor, dor. Ini mau gedor, ini mau nyolek ini mau demo. Jadi dengan jari, terserah jari ya. Ojo gini. Temen aja ndak adab, ngamuk ini, lah apa sih kok dador gitu ya. Baik, maka dengan jari, ya gak banter ya, memang perlunya gak banter, jangan gak mengganggu gurunya, gitu. Bi'adabin wa bi'adfaril asobi, dengan adfar itu kuku ya, kuku berarti gini, ini dengan kukunya nih, gini. Baru kalau kurang keras pakai ini, berarti asobi ini. Ya. Ini kalau kurang mantap mungkin pintunya tebal ya, pakai ini. Nah, pakai ini enggak boleh. Ya. Qolilan, nah ini sedikit-sedikit. Kalau bisa nggak usah, ya tungguin sak keluare gurune, nggak gitu kalau bisa. Seperti ulama santri zaman dulu begitu. Ada yang kadang-kadang sampai sama guru itu diuji sampai gitu ya. Ada perlu sama gurunya, ndak berani ketok pintu, ditunggu di depan halamannya, ndak masuk ke emperannya, ndak, ditunggu di halamannya sehari, 2 hari sampai gurunya keluar, dan diuji, ndak keluar gurunya, kita tahu, oh fulan sudah setia apa enggak pada saya. Memang sengaja, kalau zaman dulu seperti itu, murid itu diuji. Kalau sekarang enggak jadi ya, langsung kurang ajar Ustaz ini, aku koncemur gini, wes gak murid tanda Ustaz si wake gitu ya. Kalau zaman dulu enggak, jadi siang malam karena ada perlu ke gurunya, sampai dia dibelani duduk, kadang-kadang berdiri, ndak duduk karena adab pada gurunya. Siang, malam, ndak peduli hujan, karena dia perlu ke gurunya. Dan dia tahu ini ujian, diuji oleh gurunya, sehingga dia tambah bersyukur sama gurunya diuji. Dia tambah ibarat menang-menangan ya, harus sabar-sabaran. Ya, gitu. Kadang-kadang keluar langsung disiram air apa tadi? Air kotoran kadang-kadang sama gurunya. Nah,
Kalau muridnya sidik ya ndak bakal mangkel, gitu ya. Nah ini sekali siram jadi orang sudah. Ya. Kalau sekarang ndak mungkin seperti ini, ndak mungkin, ya, ndak mungkin. Ini zaman dulu seperti itu. Pas ya. Kemudian yang ke ada lanjutannya nih. Wa idza adzina wa kanu jama'atan taqaddama afdaluhum wa asannuhum fid dukhuli. Kalau diizini, kalau adzina, kalau gurunya mengizini, memberi izin, kemudian wa kanu jama'atan, mereka datangnya tidak sendiri, bawa orang banyak, atau kita berteman, teman-teman kita banyak, 5 orang mungkin ya, 10 orang atau 3 orang mungkin, banyak walhasil lebih dari 1. Bagaimana? Taqaddama afdaluhum, yang paling tua, yang paling utama mungkin ya, mungkin kalau kita senior kita dulu, atau yang paling tua, yang dituakan, itu yang masuk dulu. Taqaddama afdaluhum. Wa asannum, yang paling tua juga, yang paling tua masuk dulu. Fid dukhuli, jadi yang paling tua, yang paling utama, ya dalam hal ini misalkan ya ada kelas 1 sama kelas 6, berarti yang utama ya kelas 6 karena dia paling lama, juga paling tua juga, ya. Maka masuk dulu. Sing kecil belakangan, gitu ya, melok. Ojo kecil sih, ya, kurang adab. Itu. Summa sallama alaihil afdal fal afdal. Kemudian salam, ucap salam yang paling utama, kemudian setelah itu fal afdal, berikutnya gitu ya. Paling utama, kemudian setelahnya bawahnya lagi, bawahnya lagi, bawahnya lagi.